Haleluya, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan dikuatkan melalui renungan kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan berdoa bagi segala pergumulan saudara, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan, dan terlebih dahulu kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami untuk kami bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu dan bersama-sama saling menopang dalam doa. Itu sebabnya saat ini ya Tuhan, berfirman-Lah, kuatkan dan teguhkan setiap hati anak-anak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Bangkitkan iman mereka melalui kebenaran firman-Mu, sehingga ketika mereka menaikkan doa-doa mereka, ada satu keyakinan bahwa Allah peduli dan Allah sanggup menjawab doa-doa mereka. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu. Kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan kembali berdoa bersama dan saya akan menopang saudara di dalam doa-doa dan pergumulan saudara, kembali terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan membangkitkan iman saudara, dan ketika iman saudara dibangkitkan, maka kita percaya Tuhan mendengar doa-doa dan seruan kita saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya ingin kita renungkan bersama di dalam video ini saudara adalah dari Matius pasal yang ke-15 mulai ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Topik firman Tuhan yang saya ingin kita renungkan saudara adalah tentang mujizat masih ada. Adakah saudara yang saat ini merindukan mujizat dalam kehidupan saudara? Mungkin saudara punya masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pekerjaan, bisnis, dan sebagainya. Dan dalam semua masalah itu, saudara butuh mujizat Tuhan yang memberi jalan keluar bagi saudara. Maka saat ini saya mau menyampaikan firman Tuhan kepada saudara bahwa mujizat masih ada. Allah sedang menyiapkan mujizatnya bagi saudara. Dia sedang menunggu waktu kapan saudara layak untuk mengalami mujizatnya. Kapan saudara benar-benar siap untuk mengalami mujizatnya di dalam kehidupan saudara, karena mujizat masih ada. Allah masih melakukan mujizat. Nah saudara, siapkan hati dan pikiran saudara dan pastikan hari ini iman saudara dibangkitkan bahwa mujizat Tuhan masih ada. Matius pasal yang ke-15 mulai ayat 21 sampai ayat 28. Demikian firman Tuhan. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara, di dalam konteks ini dikisahkan tentang seorang perempuan Kanaan. Dan perempuan ini punya seorang anak perempuan. Dan anaknya itu kerasukan dan sangat menderita. Bayangkan saudara, jika ada seorang ibu yang punya anak
dan anaknya itu sedang sangat menderita karena selalu diganggu oleh kuasa kegelapan. Saudara yang merupakan ibu-ibu yang sedang mendengarkan video ini, saudara pasti bisa membayangkan bagaimana rasanya seorang ibu punya seorang anak perempuan yang selalu kerasukan dan sangat menderita. Dan dalam penderitaan anaknya itu, dia sedang berupaya, dia sedang berjuang bagaimana supaya anaknya bisa disembuhkan. Dia sedang berusaha bagaimana dia mendapatkan pertolongan supaya anaknya mengalami kesembuhan. Dan singkat cerita, saudara, akhirnya perempuan ini mengalami mujizat dan anaknya disembuhkan. Itu satu hal yang dahsyat terjadi, saudara, di mana setan-setan diusir, setan-setan dikalahkan, dan anak ibu ini dibebaskan, dia dilepaskan, dan dia disembuhkan. Di ayat 28 dikatakan, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah saudara, dikatakan di ayat 28 itu alasan sehingga Allah melakukan mujizat bagi ibu ini, alasan sehingga anaknya disembuhkan. Dikatakan di ayat 28 itu, saudara, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu." Dan kemudian dikatakan, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Apa yang dikehendaki oleh perempuan itu? Dia menghendaki anaknya sembuh. Lalu kemudian, kenapa akhirnya apa yang dia kehendaki terjadi? Karena imannya besar. Maka hari ini pun saya mau berkata kepada saudara bahwa mujizat masih ada. Allah akan menyatakan mujizatnya dalam kehidupan saudara jika saudara melangkah dalam iman, jika saudara melangkah dalam kepercayaan. Kalau iman saudara besar, yakin mujizat masih ada, perkara besar akan dinyatakan, mujizat akan jadi, mujizat akan terjadi di dalam kehidupan saudara. Apapun dan bagaimanapun situasi dan kondisi kehidupan saudara saat ini, jika saudara melangkah dalam iman, jika saudara bisa membuktikan imanmu, maka Yesus berkata, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Apakah saat ini saudara menghendaki mujizat terjadi di keluargamu? Apakah saudara menghendaki mujizat terjadi dalam pekerjaan saudara? Apakah saudara menghendaki supaya mujizat terjadi di tengah ekonomi saudara? Kalau saudara merindukan mujizat itu terjadi, maka saat ini melangkahlah dan bertindaklah dalam iman. Nah, yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah, apa bukti iman? Kalau Yesus berkata bahwa iman perempuan itu besar, Yesus sendiri mengakui, "Hai ibu, besar imanmu." Dan ketika dinyatakan bahwa iman perempuan itu besar, mujizat pun terjadi. Nah, apa yang Tuhan lihat sehingga dia menegaskan kepada perempuan itu bahwa imannya besar? Apa tindakan-tindakan iman yang dilakukan oleh perempuan itu? Kita lihat bersama, saudara. Di ayat 22 dikatakan di sana, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Bukti imannya kepada Tuhan adalah bahwa dia memohon belas kasihan Tuhan. Imannya yang besar itu dia buktikan dengan permohonan kepada Tuhan. Dia memohon belas kasihan Tuhan karena dia tahu hanya belas kasihan Tuhan yang sanggup menolong. Dia tahu hanya belas kasihan Tuhan yang sanggup mengubahkan dan menyembuhkan anaknya yang sedang menderita. Itu sebabnya dia berkata, "Tuhan, kasihanilah anakku yang perempuan yang sedang kerasukan setan." Hari ini saya juga mau menegaskan kepada saudara bahwa saudara butuh belas kasihan Tuhan. Itu sebabnya mohonlah belas kasihan Tuhan.
rindukan belas kasihan Tuhan, mohonkan belas kasihan Tuhan, karena saudara butuh belas kasihan Tuhan dalam kehidupan saudara. Dan itulah bukti saudara beriman, jika saudara mengharapkan belas kasihan Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan saudara. Itu sebabnya mohonkanlah belas kasihan Tuhan. Tuhan, kasihanilah kami. Lalu kemudian selanjutnya saudara, di ayat 25 di sana dikatakan, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Yang kedua di sini saudara, Yesus berkata bahwa aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel, sedangkan perempuan ini orang Kanaan. Atau Yesus berkata bahwa aku diutus bukan untuk kamu, tetapi aku diutus untuk domba-domba yang hilang dari orang Israel. Nah, ketika mendengar itu, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia dan berkata, Tuhan, tolonglah aku. Nah, saudara, permohonannya, dia butuh kesembuhan bagi anaknya. Tetapi permohonannya itu dia buktikan, dia barengi dengan penyembahan. Dia datang dan menyembah Yesus. Itulah bukti imannya saudara, padahal dia sudah diabaikan. Artinya Yesus berkata, aku datang bukan untuk kamu, aku datang bukan untuk orang Israel. Namun demikian perempuan ini tidak menyerah, malah dia terus datang mendekati Yesus dan akhirnya menyembah Yesus. Bukti orang beriman itu saudara adalah dia datang dalam penyembahan kepada Tuhan. Hari ini juga saya dan saudara harus membuktikan iman kita dalam penyembahan kepada Tuhan. Buktikan iman saudara dalam penyembahan kepada Dia. Sekalipun saudara tidak mengerti, sekalipun banyak hal yang saudara tidak paham, tetapi tetaplah menyembah Dia. Karena itulah bukti kita beriman saudara. Kita tetap menyembah Tuhan dalam segala situasi. Tetaplah menyembah Dia, tekunlah menyembah Dia. Lalu kemudian yang terakhir saudara, di ayat 27 di sana dikatakan, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Kemudian Yesus juga berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Wow, itu satu istilah yang bagi kita keras. Tetapi pada waktu itu sebenarnya itu maknanya adalah bahwa ini roti, mujizat, kesembuhan, ini bukan untuk kamu, tetapi untuk orang Israel. Tetapi perempuan itu berkata dengan penuh kerendahan hati, ya Tuhan, tetapi anjing itu makan dari remah-remah. Jadi perempuan itu dengan penuh kerendahan hati berkata bahwa Tuhan, remahnya pun aku siap. Jadi kenapa mujizat terjadi dalam hidupnya? Karena dia orang yang rendah hati. Kenapa dia disebut sebagai orang yang beriman besar, saudara? Karena dia adalah orang yang memohon belas kasihan Tuhan. Dia tetap tekun meminta pertolongan Tuhan. Dan kemudian dia datang dengan Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Dan pada akhirnya mujizat pun terjadi. Nah saudara, sebagai aplikasinya dalam kehidupan kita, mari jalani kehidupan kita di dalam iman yang besar. Karena ketika kita hidup dalam imanlah kita akan mengalami perkara-perkara yang besar di dalam hidup kita. Dan bagaimana, apa buktinya kita melangkah dalam iman dalam kehidupan kita saudara? Dengan kita memohon dan mengharapkan belas kasihan Tuhan selalu di dalam kehidupan kita. Kita perlu belas kasihan Tuhan. Dengan datang kepada Tuhan, tekun menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan melihat mujizat Tuhan. Dan kita buktikan iman kita dengan penuh kerendahan hati, maka mujizat akan menjadi bagian kita. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Saya percaya iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan ini. Tetap melangkah dalam iman. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan berdoa dalam iman.
Saya akan menopang saudara di dalam doa. Kita akan bersepakat berdoa bersama. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan doa-doa saudara dijawab Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Nah saudara, puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama saudara. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan doa saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh ketekunan. Dia Bapa yang baik, Dia mendengarkan seruan doa dan tangisan anak-anaknya. Itu sebabnya mari datang dengan segenap hati kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saudara, sebelum saya akan berdoa bagi saudara dalam berbagai topik-topik doa, terlebih dahulu saya rindu saat ini saudara berdoa bagi pribadi saudara masing-masing. Mungkin saat ini ada beban, ada persoalan yang sedang saudara tanggung, yang sedang membebani dan menindih kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan. Mari berseru kepada Tuhan, mari bercerita kepada Bapa. Mari ungkapkan segala beban dan persoalan saudara kepada Dia. Dia Allah yang peduli kepada saudara. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau dengarkan anak-anak-Mu yang sedang menangis berseru kepadamu. Ada beban, ada persoalan, ada pergumulan yang sedang mereka tanggung, yang mungkin orang lain tidak tahu, tetapi saat ini mereka datang kepadamu. Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu, tolong anak-anak-Mu, campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam segala pergumulan doa mereka. Dalam nama Yesus, Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau kiranya yang mendengar seruan dan tangisan mereka. Engkau tahu bahasa tetesan air mata mereka. Engkau yang menjadi jawaban bagi mereka ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu khusus berdoa bagi saudara-saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari datang kepada Tuhan menyerahkan segala sakit penyakit saudara. Ketahuilah dan percayalah bahwa Dia Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit. Dia berkuasa menyembuhkan segala penyakit saudara. Dia Allah yang sanggup mengangkat segala penyakit dari dalam tubuh saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini Dia menyembuhkan, dan seterusnya pun Dia tetap akan menyembuhkan. Itu sebabnya saat ini saya rindu saudara angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari datang berdoa, berseru, menangis di kaki Tuhan. Dia Allah yang peduli dan mendengarkan segala permohonan saudara. Saya akan berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mungkin sedang ada dalam keadaan sakit. Tuhan, mereka mungkin sangat menderita oleh karena sakit penyakit yang sedang mereka alami. Saat ini kami datang kepadamu ya Bapa. Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkaulah Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu dari segala sakit penyakit mereka. Pandang mereka yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang mereka yang sedang meletakkan tangan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Engkau kiranya yang mengulurkan tangan-Mu dan mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang ajaib. Oleh bilur-bilur-Mu anak-anak-Mu disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu mereka dipulihkan dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk mereka yang sedang mengalami sakit asam lambung, yang mengalami GERD ya Tuhan, yang mengakibatkan mereka menderita, mereka tidak bisa tidur, mereka was-was, mereka cemas, mereka ketakutan. Dalam nama Yesus saat ini Tuhan,
Tuhan, hamba berdoa, jamah semua anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Tuhan, kerjakan kesembuhan. Kami percaya Engkau sanggup menyembuhkan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan mereka Bapa dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka, normalkan kadar gula dalam tubuhnya ya Tuhan. Jamah Bapa dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami sakit, ada luka oleh karena sakit diabetesnya yang tidak kunjung sembuh. Tuhan, tolong ya Bapa, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit kolesterol ya Tuhan, saat ini hamba berdoa, pulihkan anak-anak-Mu. Biarlah kolesterol mereka dinormalkan, dipulihkan oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa mujizat Yesus. Sembuhkan ya Tuhan anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengidap kanker ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tumor, kanker, semuanya saat ini kami cabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Engkau sanggup memulihkan, Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang menderita sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi. Tuhan, tolong kerjakan kesembuhan. Pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi. Normalkan tekanan darahnya dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Tuhan sembuhkan, Tuhan kerjakan mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya ya Tuhan. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang baik, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Bahkan mungkin ada yang sudah begitu lama menjalani cuci darah oleh karena ginjalnya tidak berfungsi normal ya Tuhan. Tuhan, tolong jamah dan kerjakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Ada yang mungkin mengalami sakit asam urat yang menderita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tolong mereka, sembuhkan yang sakit asam urat. Mungkin ada yang lever, Tuhan jamah. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah dan sembuhkan yang sakit lever, yang sakit getah bening dalam nama Yesus. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Yang sakit tiroid dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah dan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit, yang sakit mereka belum disebutkan apapun yang menjadi penyakitnya. Tuhan yang kerjakan mujizat, sembuhkan. Mungkin ada mereka ya Tuhan yang mengalami sakit langka. Tuhan jamah, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Allah kami sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit dalam nama Yesus, dan berikan selalu kesehatan bagi setiap kami anak-anak-Mu, sehingga kami maksimal dalam melayani Engkau, menyenangkan hati-Mu dan menjalani hidup kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam pekerjaan dan profesi mereka. Tuhan kiranya memberkati segala usaha pekerjaan dan profesi anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa bagi mereka yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah para petani,
Berkati apa yang mereka tanam sehingga kelak mereka bisa menuai dengan sukacita dan sorak-sorai karena Engkau menjadikan mereka berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para pengusaha ya Tuhan, para pebisnis, apapun usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan jamah, Tuhan lawat, berkati Tuhan sehingga usaha dan bisnisnya bisa berhasil dalam nama Yesus. Para buruh, Tuhan tolong, berkati mereka Tuhan dalam pekerjaan mereka sebagai buruh. Tuhan jamah mereka, Tuhan angkat karir dan ekonomi mereka dalam nama Yesus Kristus. Kembangkan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Para honorer ya Tuhan, berkati mereka yang berprofesi sebagai honorer, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, biarlah mereka tetap melakukan yang terbaik dan Tuhan buka jalan bagi mereka untuk hari demi hari lebih baik dalam pekerjaan dan ekonomi mereka. Para pegawai Tuhan memberkati, Tuhan jamah mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam bidang mereka masing-masing. Para medis, dokter, bidan, perawat, Tuhan jamah mereka semua, ajar mereka mengabdi ya Tuhan bagi bangsa ini, bagi kesehatan jiwa-jiwa dan masyarakat bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para pejabat di negara ini ya Tuhan, dalam nama Yesus, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat ya Tuhan, dan TNI Polri dan semua jajaran kepemimpinan. Tuhan memberkati ya Tuhan, sehingga setiap para pejabat di bangsa ini mengabdi bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Para PNS Tuhan memberkati, TNI Polri Tuhan memberkati, ajar mereka melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini sudah pensiun. Tuhan jamah mereka, Tuhan kuatkan mereka, sukacita Tuhan tetap memenuhi mereka di masa-masa pensiun mereka. Tuhan tetap memberi semangat bagi mereka dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran. Tuhan tolong, berikan jalan keluar, buka pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mereka menghidupi keluarga mereka. Dalam nama Yesus, apapun pekerjaan dan profesi anak-anak-Mu yang mungkin belum disebutkan, Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan lawat, jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam profesi mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang masih sekolah ya Tuhan. Berkati studi mereka sehingga kelak mereka berhasil. Berkati masa depan mereka sehingga kelak ya Tuhan mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu ketika kelak mereka berhasil dan sukses dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Ini doa hamba bagi setiap anak-anak-Mu ini. Tuhan kiranya mendengar dan menjawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepada Bapa dan kami percaya Engkau Allah yang telah menjawab doa-doa dan seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan dan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara sudah dikuatkan ketika saudara sudah didoakan. Tuhan kiranya terus memberkati kehidupan saudara, jadikan saudara berhasil dan sukses dalam kehidupan saudara. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, segera berlangganan saudara dengan cara lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Sahabat Doa ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara, kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, amin.